Cerita berlanjut di malam hari. Terlihat Ah Wei dan Xiao Shuai yang sedang beristirahat setelah mencari tanaman herbal, yaitu ginseng hitam, karena syarat untuk mengikuti kompetisi pedang yang akan diselenggarakan harus mendaftarkan diri menggunakan ginseng hitam. Namun sayangnya, mereka sampai saat itu belum menemukan satupun ginseng sejenis itu. Pada saat itu, terlihat sekelompok pria sebelumnya sedang bersembunyi di semak-semak karena mereka berencana mencuri zirah perang milik Ah Wei. Ketika mereka akan menjalankan aksi mereka, jaring yang cukup besar tiba-tiba muncul langsung mengikat mereka semua. Setelah itu, seseorang yang melakukan hal tersebut langsung menggantung mereka di dahan pohon. Ternyata, orang yang melakukan hal tersebut adalah Ah Wei sendiri menggunakan senjata pemberian dari Qian Wujin. Pada saat itu, Ah Wei mengatakan, kalau dia mengetahui bahwa sekelompok orang itu akan menargetkan dirinya di tengah malam. Tiba-tiba saja, Ah Wei mengatakan, dia belum begitu familiar dengan dunia ini. Karena itu, dia berencana untuk memanfaatkan sekelompok orang tersebut untuk mengetahui tentang dunia ini dengan melakukan hal-hal ekstrim kepada mereka. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat Xia Yiyi yang sedang terkejut, setelah seorang wanita dari Paviliun Myriad Gu yang bertugas sebagai pengawas di kompetisi pedang yang akan diselenggarakan menceritakan sesuatu yang penting kepadanya. Wanita tersebut kemudian menanyakan, apakah ayahnya Xia Yiyi belum memberitahunya tentang hal tersebut, padahal sesuatu yang penting itu adalah sesuatu yang direncanakan oleh Kaisar. Xia Yiyi dengan polosnya memberitahunya, kalau ayahnya tidak punya waktu untuk berbicara dengannya saat ini, karena ayahnya saat ini sedang terobsesi untuk berlatih seni bela diri dan bahkan tidak keluar rumah selama beberapa hari. Mendengar hal itu, wanita bernama Meng Qianqiu tersebut cukup terkejut, karena dia tahu, ayahnya Xia Yiyi telah menerobos ke tingkat martial Sein baru-baru ini dan telah selesai melatih teknik formasi pelindung jantung 9 putarannya secara sempurna, jadi akan sangat sulit untuknya menerobos ke tingkat berikutnya. Oleh karena itu, Qianqiu menyarankan Xia Yiyi untuk memberi beberapa nasihat kepada ayahnya supaya ayahnya akan berhenti melakukan hal yang sia-sia. Mengingat ayahnya memiliki sifat keras kepala, Xia Yiyi mencoba mengalihkan pembicaraan mereka dengan memberitahu Qianqiu bahwa dia bertemu dengan ahli tersembunyi baru-baru ini. Qianqiu seketika terkejut mendengar hal tersebut. Sambil memegang pundaknya Xia Yiyi, Qianqiu tiba-tiba merasa kesal, lalu dia menanyakan, siapa identitas ahli tersebut dan di mana tempat tinggalnya. Dia menanyakan hal tersebut karena dia berpikir Xia Yiyi telah ditipu. Sambil menyuruh Qianqiu untuk tetap tenang, dia memberitahunya kalau ayahnya telah mengirim seseorang untuk memeriksa identitas ahli tersebut. Dia kemudian dengan santainya memberitahu Qianqiu, bahwa ahli yang ia maksud sangat menyayangi makhluk kecil, murah hati dan rela melakukan apa saja untuk membantu anak yatim piatu. Tidak seperti yang dia katakan, ahli yang dia kira sangat baik hati tersebut ternyata pada saat ini sedang menakuti sekelompok orang dengan raut wajah menyeramkannya. Pemimpin sekelompok orang tersebut tiba-tiba memberikannya sebuah ginseng hitam, karena dia berpikir, dengan memberikan ginseng tersebut kepada Ah Wei dirinya dan semua bawahannya akan selamat. Mengetahui ginseng sejenis itu adalah ginseng yang dia cari, Ah Wei tanpa pikir panjang langsung menerimanya. Sambil memperhatikan ginseng tersebut, Ah Wei seketika mengatakan, kenapa ginseng ini bentuknya sangat mirip dengan yang biasa dibuatkan sup oleh ibuku. Mendengar hal tersebut, pemimpin sekelompok orang tersebut terkejut, karena ginseng sejenis itu adalah ginseng yang sangat langka dan sangat mahal karena kelangkaannya. Saat dia sedang menangis sambil mengungkapkan dirinya sungguh tidak mengerti dunia orang kaya, Ah Wei tiba-tiba menyuruhnya dan semua bawahannya untuk pergi karena apa yang dirinya inginkan sudah dia dapatkan. Pemimpin sekelompok orang tersebut tentu saja terkejut, karena dia masih tidak percaya Ah Wei akan melepaskan dirinya dan semua bawahannya begitu saja. Pada saat itu, Ah Wei mengungkapkan, alasan dia tidak membunuh sekelompok orang tersebut karena dia tidak mau melakukan hal yang sia-sia seperti membunuh makhluk kecil, dan karena alasan itulah dia melepaskan mereka begitu saja. Sebelum pemimpin sekelompok orang itu pergi membawa semua bawahannya, Ah Wei sempat mengingatkannya, dia sudah biasa melakukan hal yang di luar nalar. Seperti melakukan sesuatu lalu mengabaikannya begitu saja. Karena yang ia maksud adalah dia sudah biasa membuat video lalu mengabaikan video tersebut setelah video itu sudah tidak berguna lagi bagi dirinya. Namun pemimpin sekelompok orang tersebut malah berpikir,
Apa yang Ah Wei maksud adalah dia suka membunuh orang lalu mengabaikan mayat semua orang yang telah dia bunuh begitu saja. Oleh karena itu, dia langsung pergi begitu saja sambil membawa semua bawahannya karena dia benar-benar sudah sangat ketakutan. Keesokan harinya, terlihat Ah Wei yang baru saja terbangun. Tiba-tiba, Xiao Sui menghampirinya lalu memberikannya buah tak dikenal yang bisa dimakan. Sambil menerima buah tersebut, Ah Wei menanyakan dari mana Xiao Sui mendapatkannya. Sambil menunjuk ke sebuah arah, terlihat tumpukan ginseng hitam yang begitu banyak tepat di sampingnya Xiao Sui. Melihat hal tersebut, Ah Wei hanya bisa terdiam. Dia kemudian mendekati tumpukan ginseng itu sambil bersiap menyimpan semua ginseng tersebut ke dalam kantong penyimpanannya, meskipun dirinya tidak tahu dari mana semua ginseng tersebut berasal. Dari suatu tempat, terlihat Hongku yang sedang memperhatikan mereka berdua. Pada saat itu dia sedang tersenyum, karena dirinya merasa bahagia bisa membantu Ah Wei, karena sebenarnya, dia mengira bahwa Ah Wei adalah tuannya, yaitu Kaisar Ziwei yang sedang menyembunyikan identitas aslinya. Singkat waktu, terlihat Qian Qiu yang sedang bertugas menjadi pengawas sedang memarahi seorang kakek tua karena kakek tua tersebut ingin mendaftarkan dirinya di kompetisi pedang dengan tanaman yang sudah sangat busuk. Dari antrian belakang, terlihat Ah Wei dan Xiao Sui yang sedang menatap kakek tua tersebut. Pada saat itu, Qian Qiu mengungkapkan, tugas yang sedang dia jalankan ini sangat menyebalkan. Kalau dia mempunyai waktu, dia akan membeli ginseng hitam di tempat lain dalam berskala besar. Wanita yang ada di sampingnya tiba-tiba menyuruhnya untuk tidak berkata seperti itu, karena bagaimanapun juga, Qian Qiu adalah wanita suci. Wanita tersebut kemudian menjelaskan, musim panas di tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jadi para pedagang ginseng hitam mengambil kesempatan itu untuk menaikkan harganya, tapi karena pihak mereka tidak mampu membayarnya, mereka hanya bisa memanfaatkan kompetisi pedang ini untuk mendapatkan ginseng hitam. Saat Qian Qiu yang telah merasa kesal akan mengatakan sesuatu, Ah Wei yang ada di tempat itu tiba-tiba mengatakan dia ingin mendaftar. Saat Ah Wei sedang membuka kantong penyimpanannya untuk mengeluarkan semua ginseng hitam yang dia miliki, keluar cahaya menyilaukan sehingga dua wanita tersebut pada akhirnya terkejut. Kedua wanita tersebut bertambah terkejut saat melihat semua ginseng hitam yang dimiliki oleh Ah Wei ada begitu banyak dan memiliki kualitas terbaik. Sambil menggaruk kepalanya, Ah Wei mengatakan, tidak ada yang memberitahunya berapa banyak ginseng hitam yang dibutuhkan untuk mendaftar mengikuti kompetisi pedang yang akan diselenggarakan. Oleh karena itu, dia menyuruh Qian Qiu memilih ginseng yang ingin dia ambil. Sebagai orang suci, Qian Qiu tentu saja tidak ingin membodohi siapapun. Oleh karena itu, dia hanya mengambil satu ginseng kualitas rendah. Namun tiba-tiba saja, Ah Wei malah menyarankan Qian Qiu untuk mengambil semua ginseng tersebut. Mendengar hal tersebut, Qian Qiu dan wanita yang ada di sampingnya tentu saja terkejut, karena jika ditotal, semua ginseng tersebut memiliki harga yang tak terbayangkan dan dapat membuat seseorang menjadi sangat kaya karena satu ginseng kualitas rendah saja memiliki harga yang sangat tinggi. Karena Qian Qiu hanya diam saja, Ah Wei malah mengatakan, jika dia tidak akan mengambil semua ginseng itu, dirinya tidak tahu harus melakukan apa kepada semua ginseng tersebut, karena dia juga tidak mau memakannya. Qian Qiu seketika terdiam mendengar perkataannya Ah Wei. Dia kemudian berpikir, Ah Wei datang ke sini bukan untuk mendaftar, tapi ingin mengambil kesempatan berteman baik dengan Pavilion Wangu. Oleh karena itu, dia dengan percaya dirinya mengatakan, karena pria yang ada di depannya ini sangat murah hati, dia tidak akan bersikap sopan lagi. Setelah itu, dia kembali mengatakan, dirinya adalah orang suci dari Pavilion Wangu, dan Pavilion Wangu telah menerima perasaannya Ah Wei untuk menjalin pertemanan. Singkat waktu, terlihat Qian Qiu yang sedang mengantar Ah Wei dan Xiao Sui untuk pergi ke suatu tempat, di mana di tempat itulah kompetisi pedang resmi dimulai. Pada saat itu, terlihat Qian Wujin yang sedang mengikuti Ah Wei dari belakang terlihat sudah sangat bahagia, karena dia mendapat kesempatan mengikuti kompetisi pedang tersebut berkat Ah Wei yang mendapatkan 3 kuota untuk mengikuti kompetisi ini. Melihat tak ada satupun orang berada di tempat itu, Qian Wujin yang merasa penasaran menanyakan apakah benar ini tempat resmi kompetisi pedang dimulai. Mendengar hal itu, Qian Qiu menjelaskan, alasan tidak ada satupun orang di tempat ini karena tempat ini telah diambil alih oleh 3 sekte besar. Dia juga menjelaskan,
Babak penyisihan yang sedang diselenggarakan di suatu tempat saat ini hanyalah sebuah kegiatan untuk mengelabui para peserta lainnya. Namun jika benar-benar ada beberapa orang yang memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi pedang ini, dia akan langsung dikirim ke tempat ini untuk mengikuti kompetisi resminya. Oleh karena itu, bisa dikatakan, siapapun yang berada di tempat ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Setelah itu, Qian Qiu memberitahu Ah Wei, 3 kuota yang dia dapat sebenarnya sangat sulit untuk didapatkan. Tapi karena Ah Wei sudah sangat membantunya, dia bersedia memberikan lebih banyak kuota lagi jika dia mau memasukkan beberapa orang lagi untuk mengikuti kompetisi ini. Ah Wei yang tidak tahu bantuan apa yang telah dia berikan, hanya menepuk tangan dengan santai sambil mengatakan sesuatu dengan santai. Setelah menjelaskan semua hal itu, Qian Qiu memberitahu Ah Wei, ada penginapan yang menyediakan makanan di tempat ini, dan dia bersedia mengantar mereka ke tempat itu. Setibanya di tempat yang dimaksud oleh Qian Qiu, dia tiba-tiba memberikan 3 token kontestan dan sebuah peluit kepada Ah Wei, sambil menjelaskan, peluit tersebut merupakan hadiah khusus darinya. Jika Ah Wei membutuhkan bantuannya, Ah Wei hanya perlu meniup peluit tersebut dan dia akan segera muncul di dekatnya Ah Wei untuk membantunya jika dia berada dalam masalah. Setelah memasuki penginapan yang ada di depan mereka, Ah Wei benar-benar terkejut, karena tempat tersebut sangat mirip dengan hotel bintang 5. Namun ada satu hal yang tidak biasa di penginapan itu, karena penginapan itu saat ini kedatangan banyak tamu yang sebenarnya merupakan para peserta yang telah lolos untuk mengikuti kompetisi resmi. Saat Ah Wei sedang memesan tempat di penginapan itu, salah satu peserta yang merupakan seorang wanita tiba-tiba menghampirinya, sambil mengatakan, ini bukan tempat untuk bermain. Melihat hal itu, seorang kakek tua yang merupakan seorang pemabuk menyuruhnya untuk tidak mencampuri urusan orang lain, karena bagaimanapun juga, tidak ada aturan yang melanggar anak kecil untuk mengikuti kompetisi ini. Mengetahui kakek tua tersebut memiliki identitas lain yang tidak sesederhana, wanita tersebut mengatakan, dia hanya mencoba untuk memperingatinya saja, lalu pergi begitu saja. Setelah itu, kakek tua tersebut mendekati Ah Wei, lalu menyuruhnya untuk mengabaikan wanita tersebut, karena di dunia ini, kekuatan akan selalu dihormati, tidak peduli pria ataupun wanita, bahkan muda ataupun tua. Saat kakek tua tersebut sedang berbincang dengan Ah Wei, terlihat Hongku yang sedang memperhatikan mereka dari suatu tempat. Pada saat itu, Hongku mengungkapkan, hatinya terasa sangat sakit tidak bisa berbicara dengan tuannya padahal tuannya berada di dekatnya. Meskipun dia berpikir tuannya saat ini sedang menyamarkan dirinya, dia tetap akan mengenali tuannya dari auranya dan mengingat tai lalat yang ada di dada tuannya. Saat itu, Ah Wei merasa ada seseorang yang sedang memperhatikannya, namun dia hanya mengabaikannya karena dia tidak dapat menemukan di mana keberadaan orang tersebut. Di malam hari, terlihat Ah Wei yang sedang menatap peluit yang Qian Qiu berikan kepadanya, sambil berpikir, jika dia secara tergesa-gesa memanggil Qian Qiu dengan peluit tersebut untuk meminta bantuannya mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuhnya, dia pasti akan langsung dicurigai. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengabaikan masalah ini sementara waktu sebelum dirinya mendapatkan waktu yang tepat. Tiba-tiba saja, Ah Wei terkejut, karena Qian Wujin seketika muncul membawa Xiao Shuai, untuk memberitahukan kompetisi pedang ini resmi telah dimulai malam ini juga. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat seorang peserta yang baru saja tewas. Dibunuh oleh seorang pria, bawahan wanita sebelumnya yang ingin merebut token milik peserta tersebut, karena sebenarnya, untuk memenangkan kompetisi ini, para peserta harus merebut token milik orang lain tidak peduli dengan cara apapun, dan ternyata, token yang dimaksud adalah token yang sama persis Qian Qiu berikan kepada Ah Wei sebelumnya. Ah Wei mendapatkan 3 token karena 2 token mewakilkan Xiao Shuai dan Qian Wujin sementara satunya mewakilkan untuk dirinya. Peserta yang mendapatkan token terbanyak tentunya akan menjadi pemenang dan akan mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa dan dapat menjalin hubungan pertemanan dengan 3 sekte besar. Di tempat lain, terjadi ledakan yang sangat besar karena di tempat itu terjadi pertarungan di antara 3 peserta kuat yang dulunya merupakan kenalan lama, namun pada saat ini mereka bertiga saling bermusuhan karena mereka saling menyimpan dendam. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk mengakhiri dendam tersebut dengan cara saling menyerang untuk menentukan pemenang di antara mereka bertiga. Pada saat itu,
Seorang pria yang berprofesi sebagai peramal mengeluarkan begitu banyak kertas jimat untuk menyerang seorang wanita. Namun tanpa diduga, wanita tersebut dapat menangkis serangannya dengan begitu mudah. Namun tiba-tiba saja, salah satu di antara mereka bertiga yang merupakan seorang kakek tua seketika langsung melancarkan serangan kepada mereka berdua secara bersamaan sehingga kembali terjadi ledakan yang sangat besar saat kedua peserta tersebut mencoba untuk menahan serangan kakek tua tersebut. Tidak jauh dari tempat tersebut, terlihat Qian Wujin yang sudah bergemetar merasa senang karena ini pertama kalinya dia melihat pertarungan antara orang kuat dari jarak dekat. Ah Wei yang sudah berada di tempat tersebut, dan juga melihat pertarungan di antara ketiga orang itu, menyadari tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ketiga orang tersebut seperti sedang melampiaskan dendam bukannya untuk saling merebut token. Saat Ah Wei melirik ke belakang, dia melihat wanita sebelumnya beserta beberapa bawahannya yang ingin merebut token miliknya. Tiba-tiba, Qian Wujin menyuruh Ah Wei untuk menghindar karena dia akan mengambil tindakan. Melihat hal tersebut, wanita itu tidak diam saja. Dia langsung menyuruh semua bawahannya untuk berhati-hati. Bukannya melancarkan serangan, Qian Wujin malah melemparkan begitu banyak uang kertas untuk mengalihkan perhatian wanita tersebut. Namun tiba-tiba saja, keberadaan Qian Wujin, Ah Wei dan Xiao Shuai telah menghilang dari tempat tersebut sehingga membuat wanita itu menjadi begitu terkejut. Sambil menyuruh semua bawahannya itu mencari keberadaan mereka, wanita tersebut terlebih dahulu mengumpul semua uang kertas tersebut. Namun seketika saja, dia langsung menerima luka yang sangat fatal sehingga membuat semua bawahannya jelas terkejut. Dan ternyata, orang yang melakukan hal itu adalah Hongku, karena dia tidak ingin ada siapapun yang berani mencari masalah kepada tuannya yang sangat dia cintai. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat Xiao Shuai yang sedang terbang menyeret Ah Wei dan Qian Wujin dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di tempat sebelumnya, terlihat ketiga orang tadi yang seketika berhenti bertarung karena mereka merasakan aura yang dikeluarkan oleh Xiao Shuai sangat kuat. Hongku yang juga sempat merasakan aura tersebut terkejut, namun karena saat ini dia sedang mengumpulkan token yang akan dia berikan kepada tuannya supaya tuannya akan menjadi pemenang di kompetisi ini. Dia memutuskan untuk mengabaikan apa yang sedang dia rasakan. Namun tanpa diduga, semua token yang telah dia dapatkan telah berjumlah 139 dan dia menyimpan semua token tersebut ke dalam cincin penyimpanan. Dia pada saat itu mengungkapkan, jika token yang dia kumpulkan telah berjumlah 520, dia akan memberikan semua token tersebut kepada tuannya secara langsung dan ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk bergabung bersama tuannya lagi. Setelah beberapa saat, terlihat Qian Wujin yang baru saja muntah-muntah menanyakan kepada Ah Wei, apa yang harus mereka lakukan sekarang. Ah Wei dengan santai mengatakan, mereka tidak perlu melakukan apapun, dan hanya perlu menikmati pertunjukan saja. Mendengar hal itu, Qian Wujin kebingungan, tapi tiba-tiba saja, Ah Wei melemparkan ayam panggang, lalu memintanya untuk beristirahat. Menyadari Qian Wujin sedang kebingungan, Ah Wei menyuruhnya untuk tidak perlu memikirkan apapun, karena dia telah merencanakan sesuatu. Sebelum memberitahukan rencananya, Ah Wei terlebih dahulu menjelaskan, token yang sedang dia tunjukkan ini merupakan token yang dimiliki oleh setiap peserta. Peserta dapat memenangkan kompetisi ini jika dia berhasil merebut token seperti itu milik orang lain, dan peserta yang berhasil merebut token seperti itu paling banyak, dia yang akan menjadi pemenang dalam kompetisi ini. Ah Wei memutuskan untuk beristirahat sejenak karena dia ingin menunggu seseorang yang akan mendapatkan token tersebut paling banyak, setelah itu merebut semua token tersebut dari peserta tersebut agar mereka dapat memenangkan kompetisi ini dengan mudah. Mendengar semua hal itu, Qian Wujin merasa kagum kepada masternya, karena dia berpikir, rencana yang direncanakan oleh masternya sangat masuk akal dan sangat hebat. Setelah itu, dia langsung beristirahat bersama masternya dan Xiao Shuai. Tak berselang lama, seseorang tiba-tiba muncul langsung menculik Xiao Shuai yang pada akhirnya membuat mereka terkejut. Sementara itu, di suatu tempat, atau lebih tepatnya di Sekte Tiei, terlihat ayahnya Xia Yi yang sedang melatih teknik yang Ah Wei berikan kepadanya untuk dikombinasikan dengan teknik formasi pelindung jantung 9 putarannya, yang seketika saja merasa senang karena dia merasakan kekuatan yang sangat murni mengalir di seluruh tubuhnya,
yang menandakan bahwa dia telah berhasil mengkombinasikan teknik yang Ah Wei berikan kepadanya dengan teknik formasi pelindung jantung 9 putarannya. Meskipun dia menyadari banyak kekurangan dalam teknik yang Ah Wei berikan kepadanya, dia tetap tidak memperdulikan hal tersebut karena dia berencana meminta beberapa nasihat kepada Ah Wei di masa depan. Saat dia sedang berjalan keluar, Xia Yiyi tiba-tiba menghampirinya. Ketika Xia Yiyi akan mengatakan sesuatu, dia seketika mengaktifkan formasi pelindung jantung 9 putarannya untuk memamerkan kemajuannya. Saat itu, Xia Yiyi mengerti apa yang sedang ayahnya lakukan. Namun setelah memperhatikan formasi pelindung jantung 9 putaran milik ayahnya itu, Xia Yiyi melihat tidak ada perbedaan sama sekali. Tapi tiba-tiba saja, muncul teratai emas tepat di bawah kakinya hingga membuatnya menjadi sangat terkejut. Setelah itu, kita dijelaskan, teknik formasi pelindung jantung 9 putaran milik ayahnya Xia Yiyi merupakan salah satu teknik terkuat dalam sejarah. Namun sayangnya, teknik tersebut hanyalah teknik yang dapat bertahan, tidak untuk menyerang. Oleh karena itu, ayahnya Xia Yiyi telah mencari selama berpuluh-puluh tahun untuk menemukan teknik yang dapat dikombinasikan dengan teknik formasi pelindung jantung 9 putarannya, dan pada akhirnya, setelah dia bertemu dengan Ah Wei, dia benar-benar berhasil menemukannya, meskipun dirinya tidak tahu bahwa teknik tersebut tidak lengkap. Pada saat ini, ayahnya Xia Yiyi sudah merasa sangat senang, karena setelah sekian lama keinginan yang paling dia dambakan dapat terwujud. Setelah berbincang beberapa saat dengan putrinya, dia menanyakan, bagaimana kabarnya Ah Wei saat ini. Dia menanyakan hal tersebut karena dia ingin berkunjung ke rumahnya Ah Wei. Namun saat Xia Yiyi mengatakan Ah Wei dan dua muridnya tidak lagi berada di rumahnya, dia seketika mulai merasa sedih, karena dia berpikir, Ah Wei telah pergi meninggalkan kota ini. Tiba-tiba, Xia Yiyi mengungkapkan, saat dia pergi mengunjungi rumahnya Ah Wei, pelayan yang ada di rumah itu sempat memberitahunya bahwa Ah Wei dan dua muridnya sedang melakukan perjalanan jauh. Mengingat Ah Wei sebelumnya pernah berkata dia ingin mendaftarkan muridnya mengikuti kompetisi pedang yang sedang diselenggarakan, Xia Yiyi menebak Ah Wei dan dua muridnya itu saat ini sedang berada di tempat kompetisi tersebut berada. Mendengar hal itu, ayahnya seketika berdiri, lalu meminta putrinya untuk langsung membicarakan hal penting jika sedang berbicara dengannya lain kali. Di tempat sebelumnya, terlihat salah satu dari ketiga orang tadi yang baru saja menculik Xiao Shuai. Namun pada saat itu, Ah Wei hanya mengabaikan apa yang sedang terjadi kepada muridnya itu, karena dia sedang menganalisis energi milik wanita tersebut karena rasa penasarannya. Sementara di sisi lain, terlihat Qian Wujin yang sudah sangat ketakutan, sambil berteriak. Tidak, saudara senior telah diculik. Melihat hal tersebut, wanita itu jelas kebingungan. Rasa kebingungannya bertambah, saat dia menyadari pria yang sedang menyentuh energinya tidak memiliki aura seorang seniman bela diri. Setelah menganalisis energi yang ada di depannya, Ah Wei tiba-tiba berpikir, energi tersebut sama persis seperti Smile. Namun pada saat itu, wanita tersebut malah berpikir, ada yang aneh dengan kedua pria yang ada di depannya, karena dia benar-benar sangat yakin bahwa mereka berdua bukanlah seniman bela diri, sedangkan kompetisi pedang yang sedang diselenggarakan ini hanya diperuntukkan untuk para seniman bela diri. Qian Wujin yang sudah sangat ketakutan, tiba-tiba merasa kagum kepada Ah Wei. Meskipun Xiao Shuai telah diculik, Ah Wei tetap saja terlihat tenang, oleh karena itu, dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa dirinya akan baik-baik saja. Ah Wei yang sedang merasa kagum terhadap energi yang sedang dia pegang, tiba-tiba mengeluarkan pedangnya dari dalam bajunya, sambil berpikir, dirinya tidak perlu mengkhawatirkan Xiao Shuai karena ini adalah kesempatan langka untuknya untuk menguji apakah energi spiritual bisa ditebas atau tidak. Melihat hal itu, wanita tersebut terkejut, karena dia berpikir, pria yang sedang memegang energinya sebenarnya hanya sedang menyembunyikan kekuatannya dan akan bersiap mengambil tindakan. Tidak jauh dari tempat tersebut, terlihat kakek tua sebelumnya yang sedang berjalan dengan santai. Saat dia melirik ke atas, dia melihat seorang wanita yang sedang mengikat seorang anak kecil dengan energi spiritual. Ketika dia menyadari anak kecil tersebut adalah murid dari seorang pria yang dia tolong sebelumnya, dan melihat pria yang dia tolong itu sedang berusaha sekuat tenaga memotong energi spiritual milik wanita tersebut menggunakan pedang yang sudah rusak,
dia langsung mengambil tindakan untuk menyelamatkan Xiao Shuai. Ketika Xiao Shuai telah berada di tangannya, dia langsung memarahi wanita tersebut karena berani menindas manusia biasa. Wanita itu jelas marah karena dia tidak ingin ada siapapun yang berani mencampuri urusannya. Oleh karena itu, dia langsung melancarkan serangan berskala besar kepada kakek tua tersebut. Namun karena kakek tua itu dapat menghindari semua serangannya, dia langsung mengambil tindakan untuk menangkap Ah Wei. Pada saat itu, wanita tersebut malah berkata, dia ingin melihat seberapa kuat kekuatan yang Ah Wei sembunyikan darinya, karena dia berpikir, Ah Wei saat ini sedang menyembunyikan kekuatan aslinya. Merasakan teknik yang wanita itu gunakan untuk menangkap Ah Wei adalah teknik memakan jiwa, kakek tua tersebut malah berpikir bahwa Ah Wei tidak akan selamat. Menyadari apa yang sedang kakek tua tersebut pikirkan, Xiao Shuai menyuruhnya untuk tidak khawatir kepada masternya, dengan mengatakan, masternya sangat kuat. Meskipun dia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Xiao Shuai, dia malah mengatakan bahwa dia mengerti segalanya. Di mata para murid, sang master merupakan seseorang yang paling kuat di hidup mereka. Tiba-tiba saja, perhatian kakek tua tersebut langsung teralihkan kepada Ah Wei, karena dia merasakan, teknik memakan jiwa tersebut mulai melahap jiwanya Ah Wei yang akan menyebabkan energi spiritual milik Ah Wei akan terkuras habis sehingga Ah Wei kemungkinan besar akan tewas di tempat. Di saat kakek tua itu dan wanita tersebut mengira Ah Wei telah tewas, Ah Wei tiba-tiba menggerakkan kepalanya. Melihat hal itu, wanita tersebut tentunya terkejut, karena dia tidak percaya, teknik memakan jiwanya bisa gagal, karena dirinya sangat tahu, teknik memakan jiwanya akan gagal jika targetnya adalah orang biasa yang tidak memiliki dasar bela diri atau targetnya lebih kuat darinya. Namun melihat Ah Wei bisa tenang dalam situasi seperti ini, dia dan kakek tua tersebut malah berpikir bahwa Ah Wei sebenarnya merupakan salah satu orang terkuat di dunia ini yang sedang menyembunyikan kekuatannya. Saat Ah Wei akan terjatuh, Hongku tiba-tiba muncul mengambil kesempatan itu untuk langsung menangkapnya. Setelah itu, dia langsung memeluk Ah Wei sambil meminta maaf karena dirinya baru bisa muncul. Dia kemudian memberikan cincin penyimpanan kepada Ah Wei yang menyimpan semua token yang dia rebut dari semua peserta yang dia temui dan berjumlah sekitar 520 buah token. Ah Wei pada saat itu telah merasa kebingungan, karena dia telah melupakan siapa sebenarnya wanita tersebut meskipun wanita itu adalah wanita yang ia selamatkan sebelumnya. Menyadari hal itu, Hongku langsung merasa sedih, sambil mengungkapkan dia benar-benar meminta maaf jika tuannya sudah sangat marah kepadanya. Tidak hanya itu, dia juga malah sempat mengatakan bahwa tuannya dulu sering menyebutnya Siwer. Mendengar hal itu, Ah Wei yang mengira bahwa dirinya adalah Kaisar Ziwei mengetahui kalau wanita yang ada di depannya ini adalah bawahannya. Namun karena rasa penasarannya, dia menanyakan sejak kapan Siwer mulai mengikutinya. Siwer menjawab, dimulai setelah Ah Wei menyelamatkannya dari cedera serius. Mendengar perkataannya, Ah Wei akhirnya mengingat kalau wanita ini adalah wanita yang dia selamatkan sebelumnya. Mengetahui Siwer yang selama ini secara diam-diam membantunya, Ah Wei langsung mengelus kepalanya. Tiba-tiba saja, Qian Wujin mendekati Ah Wei untuk menanyakan apakah dia baik-baik saja. Sebelum Ah Wei menjawab pertanyaannya, kakek tua sebelumnya tiba-tiba muncul lalu mengatakan, "Tentu saja baik-baik saja, mastermu sangat baik dalam menyembunyikan kekuatannya." Pada saat itu, kakek tua tersebut malah berpikir, jika dirinya berhasil memasukkan Ah Wei ke dalam sekte Wudingnya, kekuatan sektenya akan meningkat pesat. Menyadari ada sesuatu yang direncanakan oleh kakek tua tersebut, Ah Wei bertanya-tanya kenapa kakek tua tersebut menatapnya sambil terlihat sedang merencanakan sesuatu dari belakangnya. Mengetahui tuannya merasa terganggu dengan kehadiran kakek tua tersebut, Siwer menanyakan apa dirinya perlu membunuhnya. Melihat Siwer seperti mengenal kakek tua itu, Ah Wei menanyakan apakah dia mengetahui identitasnya. Siwer menjawab, dia mengenal kakek tua tersebut, tapi kakek tua itu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa dirinya. Kakek tua tersebut merupakan tetua ketiga dari Sekte Wuding, dia bernama Mo Tianjun. Mengingat Sekte Wuding merupakan salah satu 3 sekte besar, Ah Wei cukup terkejut. Namun tanpa diduga, Sekte Wuding dulunya merupakan sekte yang tidak disukai oleh Kaisar Ziwei. Karena Sekte Wuding dulu sangat miskin,
Jadi saat peperangan yang dilancarkan oleh Kaisar Ziwei di masa lalu, Sekte Wuding hanya diabaikan karena Kaisar Ziwei menganggap Sekte Wuding tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, di masa itu, Sekte Wuding sempat dicurigai berkolusi dengan sekte demonik milik Kaisar Ziwei, tapi karena mereka pada masa itu memiliki 3 tetua yang memiliki tingkat yang begitu tinggi, tidak ada yang berani menentang mereka. Ah Wei yang mengira dirinya adalah Kaisar Ziwei itu sendiri, tidak menyangka sekte yang selalu diabaikan di masa lalu bisa menjadi salah satu sekte terbesar di masa ini. Mo Tianjun yang saat itu sedang memperhatikan mereka berdua, bertanya-tanya apa yang sedang mereka berdua bicarakan. Karena dirinya merasa terabaikan, dia langsung berpura-pura batuk, lalu menanyakan, siapa nama pria yang ada di depannya ini. Ah Wei dengan santai memperkenalkan namanya bahwa dia bernama Ziwei. Pada saat itu, Siwer sudah sangat terkejut, karena ini pertama kalinya dia melihat tuannya berurusan dengan orang lain secara pribadi. Saat Qian Wujin mendekatinya untuk menanyakan kenapa dia bisa mengenali masternya, Siwer langsung mengabaikannya, sambil bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa tuannya bisa memiliki 2 murid baru. Mengingat dirinya memiliki bakat yang sangat luar biasa, dia berpikir 2 murid baru milik tuannya tidak akan pernah menandingi dirinya, dan dia berjanji akan melakukan apapun yang tuannya perintahkan. Pada saat itu, Mo Tianjun tiba-tiba menanyakan kepada Ah Wei, siapa wanita yang ada di depannya ini. Dia menanyakan hal tersebut karena dia merasakan energi yang sangat aneh yang tidak dapat diprediksi berasal dari wanita tersebut. Ah Wei dengan santai menjawab, wanita itu adalah sepupunya, dia sudah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di tempat ini. Mendengar hal itu, Mo Tianjun merasa lega, karena dia mempercayai apa yang dikatakan oleh Ah Wei. Setelah itu, dia menjelaskan, kompetisi ini diselenggarakan bertujuan untuk mengumpulkan semua master seniman bela diri dari lapisan masyarakat, tapi tujuan mendasarnya sebenarnya hanya untuk mencari orang-orang berbakat yang akan direkrut oleh 3 sekte besar. Sebagai perwakilan dari salah satu 3 sekte besar, Mo Tianjun menawari Ah Wei untuk bergabung dengan sekte Wudingnya. Namun tanpa diduga, Ah Wei tanpa pikir panjang langsung menolak tawarannya. Setelah beberapa hari, saat Qian Qiu sedang mengantar Ah Wei ke rumahnya menggunakan kereta kuda, dia tiba-tiba terkejut setelah mengetahui Ah Wei menolak tawaran dari Mo Tianjun. Ah Wei kemudian menjelaskan kepadanya, dia menolak bergabung dengan sekte Wuding karena dia lebih memilih untuk membangun sekte sendiri, karena dia tidak ingin menuruti aturan yang ditentukan oleh orang lain. Tiba-tiba, dia tersenyum licik, berpikir, jika saatnya sudah tiba, dia akan mulai membangun sekte baru yang akan kembali mengguncang dunia ini. Tapi sebelum itu, dia terlebih dahulu harus mendiskusikannya dengan Siwer untuk menentukan sebutan nama baru sektenya. Setibanya di penginapannya Ah Wei, mereka langsung disambut dengan sangat meriah oleh para pelayannya Qian Wujin. Bahkan tiba-tiba saja, ayahnya Xia Yiyi dan Xia Yiyi langsung menghampiri Ah Wei untuk menyambutnya atas kepulangannya. Meskipun ayahnya Xia Yiyi belum menerima kabar siapa yang memenangkan kompetisi pedang, dia sudah sangat yakin Ah Wei dan 2 muridnya yang telah memenangkan kompetisi tersebut. Melihat ayahnya Xia Yiyi telah berada di tempat tersebut dan memperlakukan Ah Wei dengan sangat ramah, Qian Qiu jelas terkejut. Pada saat itu, Xia Yiyi mendekati Qian Qiu untuk menanyakan kenapa dia bisa berada di tempat ini. Qian Qiu yang sudah sangat kebingungan, hanya mengabaikan pertanyaannya dan malah menanyakan balik kenapa Xia Yiyi dan ayahnya bisa berada di tempat ini. Xia Yiyi dengan santai menjawab, untuk menemui seorang ahli yang pernah dia bicarakan kepada Qian Qiu sebelumnya. Meskipun begitu, Qian Qiu masih tidak mempercayai bahwa Ah Wei adalah seorang ahli yang dibicarakan oleh Xia Yiyi, oleh karena itu, dia menanyakan kenapa ayah Xia Yiyi yang merupakan seorang pria yang bijaksana dan sangat dihormati oleh semua orang karena dia adalah pemimpin sekte Tiyi bisa bersikap ramah kepada Ah Wei. Mendengar hal itu, ayahnya Xia Yiyi langsung mengingatkannya, kalau kekuatan adalah hal yang sangat dihormati di dunia ini. Karena dia benar-benar sudah sangat yakin bahwa Ah Wei memiliki kekuatan yang sangat kuat, dia memberitahu Qian Qiu bahkan jika dirinya harus memanggil Ah Wei dengan sebutan ayah, dia tetap tidak akan memperdulikan hal tersebut meskipun semua orang yang sangat menghormatinya akan mempermasalahkan hal itu. Dia kemudian menceritakan, jika bukan karena Ah Wei, dia mungkin tidak akan bisa berkembang dalam seni bela diri dalam hidupnya.
Melihat ayahnya Xia Yiyi terlihat begitu semangat saat menceritakan hal tersebut, Qian Qiu menanyakan kepada Xia Yiyi kenapa ayahnya bisa menjadi seperti itu. Bukannya menjawab pertanyaannya, Xia Yiyi malah menanyakan apakah dia mengingat teknik formasi pelindung jantung 9 putaran milik ayahnya. Qian Qiu jelas mengingat teknik tersebut, karena teknik itu merupakan salah satu teknik terkuat di dunia ini, tapi teknik tersebut memiliki kekurangan karena hanya bisa bertahan bukan untuk menyerang. Dia juga mengetahui kalau ayahnya Xia Yiyi telah mencari teknik yang bisa dikombinasikan dengan tekniknya selama bertahun-tahun, namun semua itu jelas sangat sia-sia karena di dunia ini sangat sedikit teknik yang bisa dikombinasikan menjadi satu. Namun tiba-tiba saja, ayahnya Xia Yiyi mengajak Ah Wei untuk pergi ke suatu tempat karena dia ingin menunjukkan teknik pelindung 9 putarannya yang telah dia kombinasikan dengan teknik yang Ah Wei berikan kepadanya. Karena dia ingin meminta nasihat apakah teknik tersebut memiliki kekurangan yang harus diperbaiki. Setibanya di suatu tempat yang jauh dari pemukiman, terlihat Qian Qiu yang masih tidak mempercayai bahwa Ah Wei adalah seorang ahli. Oleh karena itu, dia malah mengira bahwa Xia Yiyi dan ayahnya telah dicuci otak. Namun saat ayahnya Xia Yiyi mulai mempraktekkan tekniknya, keluar energi yang begitu murni dari tubuhnya, dan muncul teratai emas dari bawah kakinya yang berfungsi sebagai pelindung dan telapak tangan yang cukup besar yang langsung menghantam pohon yang ada di depannya sehingga pohon tersebut langsung menghilang begitu saja. Melihat hal tersebut, Qian Qiu jelas terkejut, namun di sisi lain, Ah Wei malah terdiam, sambil mengerutkan keningnya. Melihat ekspresinya Ah Wei, ayahnya Xia Yiyi malah merasa khawatir, karena dia berpikir, Ah Wei berpikir kalau kemajuannya sangat buruk, hingga membuat Ah Wei terdiam tidak mengatakan hal apapun. Tapi sebenarnya, Ah Wei saat itu berpikir, dirinya tidak menyangka teknik tidak lengkap yang dia berikan kepada ayahnya Xia Yiyi bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Oleh karena itu, dia telah merasa menyesal memberikan teknik tersebut kepada ayahnya Xia Yiyi, karena bagaimanapun juga, ayahnya Xia Yiyi adalah pemimpin sekte Tiei yang sangat membenci sekte demoniknya, yang berarti menandakan bahwa dirinya telah membantu pihak musuhnya untuk menjadi lebih kuat. Setelah berpikir keras, Ah Wei berencana untuk tetap membantu ayahnya Xia Yiyi menjadi lebih kuat, karena dia berencana untuk membuat sekte Tiei berbalik arah mendukung pihaknya. Singkat waktu, di markas Paviliun Wangu, terlihat seorang wanita yang merupakan pemimpin Paviliun Wangu sedang memberikan pujian kepada Qian Qiu karena dia berhasil menyelesaikan tugasnya untuk mengumpulkan ginseng hitam yang begitu banyak dan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Namun saat Qian Qiu berkata bahwa semua ginseng hitam itu dia dapatkan dari seorang pria, pemimpin Paviliun Wangu tersebut jelas terkejut. Qian Qiu kemudian menjelaskan, awalnya dia mencurigai pria itu mempunyai tujuan untuk menjilat Paviliun Wangu. Tapi pria tersebut tidak meminta apapun kepadanya, jadi dia hanya memberikan 3 kota untuk pria tersebut agar dia dapat memasukkan 2 orang lagi untuk mengikuti kompetisi pedang. Namun setelah kompetisi pedang berakhir, dirinya secara pribadi mengantar pria tersebut kembali ke kediamannya yang berada di kota Yuhang untuk menyelidiki siapa pria tersebut sebenarnya. Tanpa dia duga, ayahnya Xia Yiyi yang merupakan seorang pemimpin sekte Tiei ternyata sangat menghormati pria itu karena pria tersebut telah memberikan teknik yang bisa dikombinasikan dengan teknik formasi pelindung jantung 9 putarannya. Setelah menceritakan semua yang telah terjadi pada saat itu, Qian Qiu kemudian menyarankan pemimpinnya itu untuk meminta bantuan kepada pria tersebut untuk mencarikan teknik yang bisa dikombinasikan dengan teknik racun Gu milik pavilion mereka. Perlu diketahui, di dunia ini, seseorang hanya bisa melatih satu teknik seumur hidup mereka. Meskipun begitu, ada juga orang yang dapat mengkombinasikan teknik yang mereka pelajari dengan teknik lain. Namun hal itu sangat jarang terjadi meskipun ayahnya Xia Yiyi salah satu orang yang dapat melakukan hal tersebut. Tapi tanpa diduga, pemimpinnya itu langsung menolak idenya, karena seseorang yang telah melatih teknik racun milik Pavilion Wangu sudah ditakdirkan untuk tidak bisa berlatih teknik lain dalam hidup mereka. Namun jika orang tersebut ingin melatih teknik lain, dia harus bertanya kepada serangga Gu yang ada di dalam tubuh mereka, karena seseorang yang berlatih teknik racun Gu pasti akan tumbuh serangga Gu di dalam tubuh mereka. Namun saat Qian Qiu tiba-tiba berkata, dia ingin menjadi seperti saudari Yu-nya yang mampu berlatih seni bela diri meskipun dia telah melatih teknik racun Gu, pemimpinnya seketika memarahinya karena dia menganggap perkataannya Qian Qiu itu seperti sedang membantah perkataannya.
Dia kemudian berkata, saudarinya Qian Qiu yang bernama Yu itu sangat berbeda jauh dengannya. Mengingat muridnya yang bernama Yu tersebut telah terluka parah saat sedang mengikuti kompetisi pedang yang menyebabkannya tak sadarkan diri hingga saat ini, dia bertanya kepada Qian Qiu apakah Qian Qiu tahu dalang di balik kejadian itu. Dia menanyakan hal tersebut karena Qian Qiu adalah pengawas di kompetisi tersebut. Namun karena Qian Qiu tidak mengetahui dalang di balik kejadian tersebut karena pada saat itu dia tidak lagi berada di tempat tersebut, dia hanya bisa terdiam. Pemimpinnya saat itu sudah sangat marah. Oleh karena itu, dia langsung memerintahkan Qian Qiu untuk mencari siapa seseorang yang telah membuat muridnya yang bernama Yu tersebut menjadi seperti itu. Dan ternyata, wanita bernama Yu yang mereka bicarakan saat ini adalah wanita yang ingin mencari masalah kepada Ah Wei sebelumnya saat kompetisi pedang sedang berlangsung. Dia telah menerima luka yang sangat fatal hingga membuatnya tak sadarkan diri karena ulahnya Siwer. Singkat cerita, di kota Yuhang, terlihat begitu banyak penduduk kota tersebut yang sedang membicarakan seseorang yang memenangkan kompetisi pedang yang diselenggarakan oleh 3 sekte besar karena pemenangnya merupakan seseorang yang tinggal di kota mereka. Di sisi lain, terlihat 2 biksu yang telah diperlihatkan kepada kita di part sebelumnya sudah sangat kelelahan sedang bertanya kepada seorang nenek tua apakah di kota ini masih ada penginapan lain. Karena semua penginapan di kota ini sudah tidak lagi menerima tamu karena semua penginapan tersebut telah mendapatkan begitu banyak tamu yang menginap karena kota ini didatangi oleh banyak orang dari kota lain. Mengingat ada sebuah penginapan tidak jauh dari tempat ini, nenek tua tersebut menyarankan 2 biksu itu untuk pergi ke penginapan tersebut meskipun penginapan itu sedang direnovasi saat ini. Secara kebetulan, Xiao Shuai tiba-tiba muncul untuk memberikan sekeranjang buat kepada nenek tua itu karena nenek tersebut seseorang yang telah membantunya di masa lalu. Setelah menerima sekeranjang buah tersebut, nenek tua itu langsung memberitahukan kepada Xiao Shuai bahwa 2 biksu yang ada di belakangnya sedang mencari penginapan. Di penginapan, terlihat Qian Qiu yang baru saja sampai di tempat itu langsung membantu Ah Wei merenovasi penginapannya. Meskipun dirinya belum bertemu dengan Ah Wei karena Ah Wei saat ini sedang tidur. Setelah Ah Wei terbangun dan langsung bergegas pergi keluar, dia terkejut melihat Qian Qiu. Tiba-tiba saja, Qian Qiu menanyakan kepada Ah Wei apakah dia melihat orang yang mencurigakan saat kompetisi pedang sedang berlangsung. Mendengar hal itu, Ah Wei seketika terkejut, karena dia berpikir kalau orang yang dimaksud oleh Qian Qiu adalah Siwer. Karena Ah Wei hanya diam saja, Qian Qiu menyuruhnya untuk melupakan hal yang baru saja dia tanyakan. Tapi tiba-tiba saja, Qian Qiu malah kembali menanyakan, apakah Ah Wei pernah bertemu dengan wanita berpakaian merah yang diikuti oleh begitu banyak pria. Ah Wei seketika terkejut, karena wanita itu adalah wanita yang telah mengganggunya sebelumnya. Ah Wei bertambah terkejut saat Qian Qiu kembali menjelaskan bahwa wanita itu adalah murid Pavilion Wan Gu-nya, yang sangat dihargai oleh pemimpinnya. Tetapi wanita itu telah terluka parah dalam kompetisi pedang baru-baru ini sehingga dia sudah tak sadarkan diri sampai saat ini. Oleh karena itu, pemimpinnya jelas marah dan menyuruhnya untuk mencari dalang di balik dari kejadian tersebut. Ah Wei yang sudah sangat terkejut, hanya bisa terdiam sambil berpikir, padahal dia tidak melawan balik saat dia sedang diancam. Oleh karena itu, dia malah berpikir, tubuhnya memiliki kekuatan tersembunyi yang sangat kuat sehingga wanita tersebut pada akhirnya menjadi seperti itu. Namun untungnya, Xiao Shuai pada saat itu telah kembali sambil membawa 2 biksu sebelumnya. Oleh karena itu, Ah Wei langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk tidak menjawab pertanyaannya Qian Qiu dengan langsung mengajak mereka masuk ke dalam penginapannya. Setibanya di dalam penginapan, Qian Qiu begitu terkejut, karena dekorasi di dalam penginapan tersebut sangat bagus dan sangat mewah. Mengingat dia pernah mendengar bahwa Ah Wei berencana untuk mengubah nama penginapan ini dari First Inn menjadi Peace Inn, Qian Qiu yang merasa penasaran menanyakan apakah Ah Wei memiliki alasan sampai-sampai harus melakukan hal tersebut. Saat Ah Wei akan mengatakan sesuatu, biksu sebelumnya tiba-tiba mengatakan kalimat yang memiliki makna yang sangat mendalam tentang Ah Wei dengan nama baru dari penginapan ini yang melambaikan tentang perdamaian, sehingga hatinya Ah Wei tersentuh. Oleh sebab itu, dia langsung memutuskan untuk menjalin hubungan pertemanan dengan biksu tersebut. Namun sebenarnya, ada alasan tertentu Ah Wei mengubah nama penginapannya dengan sebutan Peace Inn. Peace Inn memiliki arti penginapan perdamaian,
Dia melakukan hal tersebut karena dia berencana untuk menyembunyikan identitas aslinya sebagai Kaisar Ziwei sebaik-baik mungkin. Setelah beberapa saat, terlihat biksu sebelumnya yang sudah sangat senang karena pada akhirnya dia bisa beristirahat dengan nyaman. Namun tak berselang lama, juniornya tiba-tiba memintanya untuk tidak tidur dan malah mengajaknya untuk berjalan-jalan. Karena sebelum mereka keluar, guru mereka sempat mengatakan bahwa di kota ini mereka akan menemukan peluang besar. Jadi dengan berjalan-jalan, juniornya itu berpikir bahwa mereka bisa menemukan peluang yang dikatakan oleh guru mereka. Namun karena seniornya benar-benar sudah sangat kelelahan, dia berniat untuk beristirahat dulu sebentar, karena bagaimanapun juga mereka masih mempunyai banyak waktu. Saat juniornya secara terus-menerus berusaha untuk membangunkannya, seorang pelayan tiba-tiba mengetuk pintu untuk memberikan mereka buah yang disediakan oleh penginapan ini secara eksklusif. Namun saat dia mulai tertidur, juniornya tiba-tiba berteriak dengan sangat keras, karena buah yang diberikan kepada mereka merupakan buah srikaya yang dianggap buah suci oleh mereka, para biksu. Melihat buah tersebut ada begitu banyak, biksu tersebut jelas terkejut. Dia kemudian berpikir, peluang yang dikatakan oleh gurunya sebelumnya adalah buah ini. Di luar penginapan, terlihat Ah Wei yang sedang berbincang dengan seorang nenek tua yang telah diperlihatkan kepada kita sebelumnya. Namun tiba-tiba saja, biksu tadi seketika muncul tepat di hadapan mereka, lalu menunjukkan sekeranjang buah srikaya yang baru saja dia dapatkan untuk menanyakan dari mana semua buah tersebut berasal. Ah Wei yang mengira buah srikaya adalah buah biasa di dunia ini, dengan santainya memberitahunya bahwa buah tersebut dia sendiri yang menanamnya. Mendengar hal tersebut, biksu tersebut jelas terkejut. Setelah beberapa saat, biksu tersebut kembali terkejut melihat ada begitu banyak pohon buah srikaya yang berbuah sangat banyak. Sambil memetik sebuah buah srikaya, Ah Wei menceritakan, bibit dari buah ini dia dapatkan dari salah satu muridnya, namun karena salah satu murid juniornya sangat menyukai buah sejenis itu, dia mencoba untuk menanamnya. Namun saat perhatian Ah Wei telah teralihkan kepada biksu tersebut, dia terkejut melihatnya sudah sangat bersedih. Dia begitu bersedih karena gurunya jelas pernah mengatakan kepadanya bahwa buah seperti itu sangat berharga dan sangat langka. Bahkan cabang pohon buah seperti itu yang ada di kuilnya dia anggap lebih indah dari kepalanya walaupun dia belum pernah melihat cabang pohon tersebut berbuah selama lebih dari 10 tahun ini. Meskipun begitu, dia berhasil menanam pohon srikaya yang telah berhasil berbuah, namun sayangnya, buah tersebut dicuri. Namun tanpa diduga, seseorang yang mencuri buahnya tersebut adalah Siwer yang kemudian dia berikan kepada Ah Wei sebagai hadiah. Karena Xiao Shuai sangat menyukai buah seperti itu, dia mencoba menanamnya sehingga dia berhasil menumbuhkan beberapa pohon yang kini telah berada tepat di depan mereka. Ah Wei yang tak ingin biksu yang ada di depannya ini menangis lagi, mencoba menenangkannya dengan mengatakan, jika dia akan kembali ke kuilnya, dirinya bersedia memberikan begitu banyak buah seperti itu kepadanya. Tiba-tiba, biksu tersebut menanyakan, kenapa pohon buah seperti itu bisa tumbuh begitu subur, sedangkan pohon buah yang ada di kuilnya belum pernah tumbuh dengan subur seperti itu. Sebelum menjawab pertanyaannya, Ah Wei bertanya di mana letak kuilnya berada dan seperti apa iklim di tempat itu. Biksu tersebut memberitahunya, kuil Wuchan berada di puncak Gunung Linfeng, di mana iklimnya selalu seperti musim semi karena pengaruh formasi besar yang ada di gunung tersebut. Mendengar hal itu, Ah Wei mengatakan semua yang dikatakan oleh biksu tersebut merupakan masalah kenapa pohon buah srikaya tidak bisa tumbuh dengan subur. Ah Wei kemudian menjelaskan kepadanya, jika seseorang ingin menanam buah ataupun tanaman lain, dia harus menciptakan lingkungan yang cocok dengan pertumbuhannya. Setelah Ah Wei menjelaskan semua yang perlu dikatakan, biksu tersebut kebingungan, karena dia tidak mengerti satu pun yang Ah Wei katakan. Namun setelah berpikir keras, biksu tersebut akhirnya mengerti, kalau selama ini dirinya dan semua orang yang ada di kuilnya telah salah memberikan perawatan terbaik pada buah srikaya, buah yang mereka anggap suci. Sementara itu, di luar penginapan, terlihat seorang pria bernama Lu Renjia dan junior wanitanya yang berasal dari sekte Lingjian yang sudah sangat kesal karena sampai saat itu tak ada satupun pelayan yang datang untuk menyambut mereka. Mereka berdua ingin langsung memasuki penginapan tersebut, akan tetapi, pintu penginapan tersebut tertutup. Tiba-tiba,
Qian Wujin muncul untuk memberitahukan kepada mereka, penginapannya akan dibuka besok. Wanita tersebut jelas marah mendengar hal itu. Oleh karena itu, dia malah menjelek-jelekan penginapan tersebut dengan Qian Wujin sambil memperkenalkan bahwa dirinya dan seniornya bukanlah orang biasa. Qian Wujin tersenyum, karena dia berpikir, dirinya yang sekarang bukan lagi dirinya yang dulu, karena saat ini, dia sudah berhasil masuk ke dalam daftar pembunuh peringkat 27. Oleh karena itu, dia sudah tidak akan khawatir membentak siapapun lagi. Saat akan terjadi pertarungan di antara mereka berdua, senior dari wanita tersebut yang bernama Lu Renjia langsung melerai juniornya lalu memintanya untuk tidak bersikap kasar saat ini. Dia kemudian memperkenalkan dirinya kepada Qian Wujin dengan sopan, bahwa dirinya merupakan murid inti dari Sekte Lingjian, lalu bertanya, apakah dirinya dan juniornya bisa menginap meskipun penginapan tersebut akan dibuka besok. Namun, Qian Wujin malah mengatakan jika penginapan ini bukan miliknya, tapi milik masternya, oleh karena itu, dia tidak bisa menentukan apakah mereka bisa menginap di penginapan ini lebih awal. Terlebih lagi, junior dari Lu Renjia tersebut telah menjelek-jelekkan penginapan milik tuannya barusan. Sambil tersenyum, Lu Renjia menanyakan, apakah dirinya bisa bertemu dengan pemilik penginapan ini secara langsung. Tiba-tiba, Qian Wujin menunjuknya, lalu mengatakan bahwa masternya tidak mempunyai waktu untuk bertemu dengannya. Lu Renjia mulai merasa kesal, sambil bertanya-tanya kenapa statusnya sebagai murid inti dari Sekte Lingjian tidak bisa membuatnya dihormati di penginapan ini. Juniornya yang sudah sangat kesal, langsung menarik pedangnya untuk bersiap menyerang Qian Wujin. Namun tiba-tiba saja, dia terhenti, karena seharusnya, dirinya telah dihentikan oleh seniornya, sebab sebenarnya, dia hanya sedang berpura-pura menakutkan. Lu Renjia yang menyadari apa yang sedang juniornya pikirkan, dengan santai menyuruhnya untuk tidak impulsif. Tapi sebenarnya, dia pada saat itu malah ingin juniornya itu menyerang Qian Wujin, karena dia ingin memancing pemilik penginapan untuk keluar dan melihat siapa pemilik penginapan tersebut sebenarnya. Di suatu tempat, terlihat Xia Yiyi, ayahnya dan Qian Qiu yang sudah sangat terkejut, karena mereka mendengar suara ledakan yang sangat besar berasal dari penginapannya Ah Wei. Mengetahui hal tersebut, ayahnya Xia Yiyi jelas terkejut. Di tempat sebelumnya, terlihat Ah Wei yang sedang menjelaskan kepada biksu yang ada di sampingnya cara menanam buah srikaya dengan benar. Saat dia mendengar suara ledakan yang cukup besar, dia malah menganggap bahwa kota ini sangat ramai sehingga ada yang menyalakan petasan peledak di siang hari seperti ini. Tapi tiba-tiba saja, Xia Yiyi muncul untuk memberitahukan telah terjadi sesuatu yang buruk kepada penginapannya. Di depan penginapan, terlihat Lu Renjia yang sudah sangat mengkhawatirkan keadaan juniornya, karena setelah juniornya menyerang Qian Wujin, dia malah berpikir bahwa Qian Wujin telah melancarkan serangan duluan yang pada akhirnya membuat juniornya menjadi seperti itu, sehingga dia malah berpikir bahwa Qian Wujin adalah pria yang tangguh. Namun tiba-tiba, dia terkejut, karena tepat di depannya Qian Wujin, dia melihat seorang anak kecil dan akhirnya dia mengetahui bahwa yang menyerang juniornya duluan adalah anak kecil tersebut. Saat juniornya akan kembali menyerang sambil berpikir bahwa anak kecil tersebut telah menggunakan senjata langka untuk memblokir serangannya dan melancarkan serangan kepadanya, dia langsung menghentikannya karena dia berniat menguji kekuatan anak kecil tersebut. Ketika Lu Renjia telah berada tepat di depannya, Xiao Shuai langsung bersiap mempraktekkan sebuah teknik tinju yang diajarkan oleh Ah Wei kepadanya, sehingga Lu Renjia pun langsung terhempas begitu jauh. Melihat hal tersebut, wanita tersebut jelas kesal karena dirinya tidak terima seniornya diperlakukan seperti itu. Oleh karena itu, dia langsung menyerang Xiao Shuai. Namun saat dia telah berada tepat di depannya Xiao Shuai, dia tiba-tiba menghilang dan muncul tepat di atas kepalanya Xiao Shuai sambil bersiap menusuk kepalanya. Setelah beberapa saat, terlihat ayahnya Xia Yiyi dan Qian Qiu yang baru saja sampai di depan penginapan begitu terkejut melihat penginapan sudah sangat berantakan. Saat ayahnya Xia Yiyi melirik ke samping, dia melihat seorang wanita yang sudah sangat ketakutan. Wanita tersebut pada saat itu tidak percaya, seorang anak kecil yang dia lawan barusan bisa memiliki begitu banyak teknik bela diri, sedangkan masternya pernah memberitahunya, di dunia ini, seseorang hanya bisa mempelajari satu teknik dalam hidup mereka. Setelah itu, Ah Wei muncul,
Melihat semua yang sudah terjadi, Ah Wei berpikir bahwa masalah di tempat ini sudah diselesaikan. Saat Qian Wujin sedang menjelaskan semua yang baru saja terjadi, Lu Renjia yang sedang berpura-pura pingsan mengetahui kalau pria yang baru saja muncul adalah master dari anak kecil yang telah mengalahkannya dan merupakan pemilik dari penginapan itu. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk melarikan diri terlebih dahulu meninggalkan juniornya karena dia berniat untuk memanggil bantuan. Melihat hal itu, Ah Wei hanya diam saja. Qian Qiu kemudian mendekati Ah Wei, lalu menanyakan apakah Ah Wei akan membiarkan pria tersebut begitu saja, karena dia yakin pria itu berniat memanggil bantuan. Ah Wei menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir, karena bagaimanapun juga, mereka memiliki sandera. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ah Wei, wanita tersebut jelas terkejut, karena dirinya mengira, sebagai sandera, dirinya akan diperlakukan dengan buruk selama bala bantuan yang dipanggil oleh seniornya belum muncul. Tiba-tiba saja, Qian Wujin mengatakan, meskipun bala bantuan yang dipanggil oleh Lu Renjia telah muncul, mereka tidak akan bisa melakukan apapun, karena dia sangat yakin, bahkan jika yang dipanggil adalah orang-orang yang berada di tingkat Martial Saint, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena masternya dapat mengalahkan sekelompok orang yang berada di tingkat Martial Saint dengan berdiam diri di tempat. Mendengar hal tersebut, Qian Qiu berpikir bahwa semua yang dikatakan oleh Qian Wujin sudah sangat berlebihan. Tapi di sampingnya, Xia Yiyi seketika membenarkan perkataannya Qian Wujin, karena dia pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Ah Wei memiliki kekuatan yang sangat kuat. Di sisi lain, terlihat ayahnya Xia Yiyi yang sedang berdiam diri karena dia mengetahui pria yang baru saja melarikan diri merupakan murid inti dari Sekte Lingjian. Oleh sebab itu, dia berpikir bahwa masalah yang akan datang mungkin saja akan menjadi masalah yang sangat besar. Sementara itu, di markas Sekte Lingjian, terlihat pemimpin sekte tersebut yang bernama Lu Renyi yang berada di tingkat Martial Saint tahap awal, sedang membahas sesuatu dengan dua pemimpin sekte dari sekte lain. Saat bawahannya tiba-tiba muncul untuk memberitahukan sesuatu, dia langsung menyerangnya karena saat ini dia tidak mau ada seseorang yang berani mengganggunya. Melihat hal tersebut, seorang wanita yang merupakan pemimpin Menara Shadow Moon yang berada di tingkat Raja Wu tahap puncak meminta Lu Renyi untuk tidak marah kepada bawahannya itu, karena mungkin saja, bawaannya tersebut ingin memberitahukan sesuatu yang penting. Pemimpin Sekte King San yang bernama Gong Ziking yang juga berada di tingkat Raju Wu tahap puncak setuju dengan pendapatnya. Oleh karena itu, dia menyarankan Lu Renyi untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh bawahannya tersebut. Setelah Lu Renyi memerintahkan bawahannya itu untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan, pelayan tersebut malah merasa ketakutan. Oleh karena itu, apa yang dia katakan tidak jelas. Namun yang terdengar adalah namanya Lu Renjia yang baru saja kembali dalam keadaan terluka. Hal itu tentu saja membuat Lu Renyi marah. Namun untungnya, dia langsung ditenangkan oleh Gong Ziking, dengan menyuruh Lu Renyi untuk langsung memanggil Lu Renjia secara langsung untuk menanyakan apa yang telah terjadi kepadanya. Saat Lu Renjia telah berada di tempat tersebut, dia langsung menjelaskan semua yang sudah terjadi di kota Yuhang, dan tentu saja, hal itu membuat Lu Renyi, pemimpin Sekte Lingjian marah. Mendengar semua yang dikatakan oleh Lu Renjia, wanita yang selalu berada di dekatnya Gong Ziking terkejut, karena sebenarnya, dia berasal dari kota Yuhang. Setelah beberapa saat, terlihat Ah Wei yang sedang berterima kasih kepada ayahnya Xia Yiyi, karena ayahnya Xia Yiyi telah mengirim begitu banyak orang untuk memperbaiki dekorasi penginapannya yang sudah hancur. Tiba-tiba saja, ayahnya Xia Yiyi meminta maaf. Meskipun sektenya terdengar kuat, Sekte Tiei-nya tidak bisa secara terang-terangan ikut campur dalam masalah sekte lain. Dia kemudian memberitahu Ah Wei, pria yang melarikan diri sebelumnya berasal dari Sekte Lingjian, dan sebenarnya, Sekte Lingjian merupakan sekte yang bertumbuh semakin kuat karena bersatu dengan sekte lain. Beberapa saat kemudian, saat Lu Renjia dan semua rombongannya telah tiba di kota Yuhang, Lu Renjia langsung memerintahkan semua bawahannya untuk menangkap semua orang yang ada di dalam penginapan yang berada tepat di bawah mereka. Pada saat itu, wanita sebelumnya yang selalu berada di dekat Gong Ziking hanya bisa terdiam, karena sebenarnya, penginapan yang ada di bawah mereka itu adalah penginapan yang dia kenal, karena sebenarnya, dia memiliki seorang adik perempuan yang bekerja di penginapan tersebut. Mengetahui bahwa wanita yang ada di sampingnya berasal dari kota ini,
Gong Ziking menyuruhnya untuk tetap tenang. Setelah itu, dia dengan raut wajah menyeramkan menyuruh wanita itu untuk selalu bersiap, karena setelah pekerjaan mereka di kota Yuhang tersebut selesai, dia ingin melakukan sesuatu yang mesum dengannya.